Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Kita akan berbicara kali ini tentang tim nasional kita untuk level senior. Karena U23 kita kan kita tahu bersama sedang berlatih atau TC di Dubai ya, untuk mempersiapkan tampil di putaran final Piala Asia U23 di Qatar 15 April sampai 3 Mei. Nah, Indonesia untuk level senior masih akan memainkan 2 laga di grup F kualifikasi atau pra-Piala Dunia ya di zona Asia menghadapi Irak tanggal 6 Juni dan Filipina 11 Juni. Semua bermain di Indonesia atau tepatnya di Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, kita akan menghadapi Irak duluan, tim yang saat ini sudah dinyatakan lolos ke putaran ketiga ya dari grup F, dan Irak sudah pasti bisa menjadi juara grup karena mereka melawan Indonesia cuma butuh imbang untuk membuat mereka kokoh ya. Tetapi kita punya keuntungan kalau melihat dari pertandingan melawan Irak dan Filipina. Kenapa? Karena ada 2 laga bermain di kandang. Lawan kita yang paling dekat kan Vietnam yang kita kalahkan 2 kali di GBK 1-0 dan di Hanoi ya di Maidin Stadion dengan 3-0. Nah, apa saja keuntungan yang kita miliki di saat akan menghadapi Irak? Ya, saya pikir ada 3 hal yang perlu kita bicarakan di sini. Ya, pertama kita bermain di kandang di Gelora Bung Karno. Ini pasti pendukung kita yang begitu fanatik, yang begitu militan dengan tim nasional kita akan tumpah ruah di sana. Nah, kita akan pasti meneror habis tim tamu. Sulit bagi siapapun untuk datang ke GBK ya untuk menghadapi tekanan atmosfer yang luar biasa ini, apalagi kan kita butuh menang melawan Irak untuk mengunci 1 tiket bersama dengan mendampingi Irak lolos ke babak ketiga, dan kita menciptakan sejarah pertama kali kita ada di sana dan bisa mengintip peluang untuk lolos ke putaran final di Amerika 2026 karena Amerika bersama Meksiko dan Kanada menjadi tuan rumah bersama. Jatah Asia teman-teman 8, masih ada lagi plus 1 karena kita bisa berhadapan dengan wakil untuk playoff dari zona Amerika Selatan. Tapi 8 itu langsung lolos. Makanya kalau kita sudah ada di babak ketiga itu paling enak ya buat tim asuhan STY. Jadi apa saja? Saya pikir keuntungan saya sudah bilang tadi, kita bermain di kandang GBK yang begitu luar biasa ya. Kedua, Irak yang sudah lolos ya tidak akan bermain ngotot untuk memaksakan kemenangan ya. Mereka mungkin saja akan mengakhiri cukup dengan imbang. Yang penting mereka tidak kalah melawan Indonesia ya. Sehingga dengan tidak ngototnya mereka kan tidak punya beban ketika datang ke Indonesia karena secara hitung-hitungan kan mereka sudah aman, sudah lolos. Jadi bisa saja pelatih Jesus Casas memainkan tim lapis kedua. Irak di saat akan menghadapi Indonesia tidak akan bermain dengan tim utama mereka ya. Sekaligus juga ingin menghindari risiko tinggi cederanya pemain-pemain utama Irak ya. Jadi kan dengan lapis kedua saja saya pikir ini keuntungan buat kita ya. Karena dengan tidak ngototnya Irak ya, saya pikir ini membuat pemain-pemain kita lebih semangat untuk menghajar Irak membalas kekalahan. Karena kita di Basra itu kalah dengan 5 gol, 5-1 dan gol balasan dibuat oleh Sain Patinama ketika itu ya. Dan gol Irak dalam 4 pertandingan mereka nilai 12, ada di puncak klasmen, 12 pemasukan, 1 kemasukan ya. Jadi 12-1. Indonesia yang berada di peringkat kedua dengan 7 poin setelah memainkan 4 pertandingan, ada 2 kemenangan, 1 kalah dan 1 imbang. Kita tuh memasukkan 6 kemasukan 6 ya. Itu yang membuat sekarang kita terobsesi untuk bagaimana bisa ada plus di sana. Plus sehingga kita bisa menciptakan 1 gol, menang 1-0, menang 2-1, itu bagus buat kita karena kemenangan ini tidak ada pengaruh lagi pertandingan berikut melawan Filipina. Kita sudah pasti lolos. Oke. Ya kita lihat ya, itu sudah 2 hal. Dengan bagaimana Irak akan datang dan tidak akan bermain dengan ya mereka mengharuskan untuk menang melawan Indonesia ya. Itu kemudian ketiga, kita akan datang dengan pemain-pemain yang berbeda. Irak akan berhadapan dengan Indonesia bukan kali seperti di Basra atau di Piala Asia ketika kita kalah dengan 3-1
Ya, saat itu bahkan Marcelino sempat menyamakan kedudukan ketika Muhammad Ali bisa membuat gol pertama mereka. Jadi di saat Irak datang, kita sudah dengan kekuatan yang berbeda. Dan ini yang diintip oleh kubu Irak. Mereka tahu perkembangan tim nasional Indonesia dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang membuat mereka pasti berpikir bahwa kita akan habis-habisan melawan Irak nantinya. Dan Irak memaklumi itu. Tapi untungnya ketika mereka datang kan mereka sudah aman. Tenang-tenang saja bagi Irak. Kita yang menuntut harus menang. Makanya saya bilang tadi, Irak itu cukup menghindari kekalahan. Imbang sudah bagus. Dan kita juga sebenarnya kalau sampai imbang itu masih aman buat kita. Ya, dengan terakhir kita harus memukul Filipina. Kalaupun imbang dengan Filipina dan katakan Vietnam bisa menang melawan Filipina, nantinya di saat bersamaan kan kita melawan Irak. Nah, Vietnam melawan Filipina, Filipina menang. Ya, kemudian nanti mereka di sana di Irak menang 9 poin. Nah, kita 2 kali imbang dapat 9 poin sama. Kita menang secara head to head karena kita 2 kali mengalahkan Vietnam. Ya, makanya ini menjadi sesuatu yang bagus buat kita. Jadi tidak perlu takut bagi pemain-pemain kita. Itu saya bilang kita sangat diuntungkan di saat akan menghadapi Irak dengan 2 kandang pertama, ya. Kemudian bermain di GBK dengan kondisi Irak yang saya bilang mereka tidak terbeban, dan kemudian yang terakhir kita kedatangan pemain-pemain bagus dengan grade A yang baik. Sebelumnya sudah ada Jai Ises, ada Tom Hai, ada Ragnar Oratmangun, dan juga dengan Nathan Cho. Nanti akan ketambahan ketika ya jika ini semua berjalan dengan baik sesuai rencana dan pemain-pemain itu jadi diambil sumpah dan naturalisasi, kita akan kedatangan pemain-pemain bagus. Salah satu di antaranya adalah Calvin Verdong, pemain dari Nijmegen. Dia ada di posisi belakang. Ini pemain bagus. Ya, dalam video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana STY begitu terpikat ya untuk bisa mendatangkan pemain ini karena di klubnya dia pemain utama dan selalu menjadi langganan di starting 11 untuk setiap akhir pekan pemilihan pemain-pemain terbaik seluruh klub yang bermain di Eredivisie, kasta tertinggi di Liga Belanda. Dengan kehadiran dia juga kita punya satu striker. Katakan yang akan datang oleh Romani, kita makin kuat. Kita masih punya mungkin kedatangan satu lagi gelandang yang kita tidak tahu ya siapa yang akan berlabuh. Tapi dengan ketambahan pemain-pemain ini, 2-3 pemain yang akan bergabung, kita akan sangat-sangat kuat. Artinya bisa terisi di semua lini. Sehingga di saat menghadapi Irak, kita sudah sangat percaya diri. Nah, belum lagi ketambahan satu kiper. Jika juga semua urusan ini selesai sampai ke CAS semua dan pengambilan sumpah oke, menjadi warga negara, kita punya kiper tangguh, Martin Paes, yang berdiri di bawah Mistar dengan tinggi 191. Saya pikir ini luar biasa. Martin Paes yang ada di bawah Mistar. Sulit bagi Irak, walaupun mereka punya pemain-pemain yang bagus. Nah, katakan Aiman Hussein main, Muhammad Ali bisa bermain, Ibrahim Bayes juga ikut bisa bermain, Amir Al-Amiri bisa bermain, Sidan Iqbal yang bisa bermain. Kita bisa mengalahkan mereka. Ya. Tapi kalaupun mereka tidak ada, ini lebih bagus. Ketika Yesus Gazas memarkir mereka itu, Muhammad Ali, ya Aiman bisa bermain, Ibrahim Bayes yang saya bilang tadi, Al-Amiri semua duduk ya. Adnan Ali bermain duduk di ini. Wah. Ini kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jadi saya pikir itu teman-teman, kita berbicara dengan tim nasional kita yang semakin saya pikir ini termotivasi, rasa percaya diri kita tumbuh ketika kita mengalahkan Vietnam 3 kali beruntun sejak di Piala Asia dan juga 2 kali di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bahkan dalam 3 pertandingan melawan Vietnam kita tidak kebobolan alias clean sheet ya, memasukkan 5 tanpa kebobolan, dan kita mampu mengalahkan mereka di Hanoi setelah menunggu selama 20 tahun dengan skor yang sama ketika Boas di Piala Tiger 2004 mengalahkan mereka, Boas Lausa dan kawan-kawan 3-0, dan kita mengulangi itu di 2024 dengan mengalahkan juga 3-0 lewat gol Jai Ises, Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta ya. Dan kita memang sekarang sudah diperhitungkan oleh semua tim dengan banyak yang melihat perkembangan kita yang sangat baik, dan itu sudah diakui, sudah dilihat oleh pelatih-pelatih di luar Indonesia bahwa Indonesia dengan kedatangan pemain-pemain ini
dan semua adalah pemain Indonesia saat ini. Ya, walaupun mereka itu dari Belanda, tapi mereka sudah memilih ya, menjadi warga negara Indonesia. Jadi mereka sudah saya anggap pemain Indonesia, tidak ada lagi membeda-bedakan, lokal, naturalisasi, tidak ada. Semua untuk merah putih, semua untuk Garuda. Sehingga kita patut untuk mendukung mereka. Ya, karena mereka juga punya hak yang sama untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia dalam kancah sepak bola. Semoga melawan Irak kita bisa mendapatkan 3 poin. Dan itu sudah cukup buat kita. Dan kemudian kita mengakhiri pertandingan melawan Filipina juga dengan 3 poin. Karena bermain di kandang saya rasa dengan kondisi atau kualitas pemain yang sudah jauh berbeda, ini akan membuat kita berjaya. Ya, lawan-lawan juga akan berpikir 2 kali menghadapi tim asuhan Sintayong. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Terima kasih untuk sponsor Sinar Cemerlang yang bisa untuk dipakai cuci mobil, cuci motor, semua ya, cuci pakaian, cuci piring dan lain-lain. Ya, terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.